Jangan sampai seperti itu. Ya, oke Bapak Ibu sekalian. Karena kondisi-kondisi yang semacam itu akan membentuk, memunculkan kreativitas peserta didik kita. Bagaimana kita akan membentuk, mengembangkan kreativitas itu. Jangan sampai kreativitas itu sama dengan anak yang rajin menulis, kembangkan mereka. Ayo kita menulis bersama-sama, fasilitasi. Kalau perlu, ayo nanti tulisan anak-anak itu kita bukukan, kita terbitkan, kita mintakan ISBN. Itu akan memberikan motivasi yang luar biasa bagi diri anak. Itu bagian daripada program sebelumnya. Kaitannya dengan literasi. Literasi. Anak suka membuat puisi, tulisan, ayo kita arahkan. Nanti beberapa si A membuat tema ini, si B ini, kemudian nanti kita jadikan satu di akhir ini hasil karya siswa, siswi kita. Apakah bisa anak SD? Ternyata bisa. Ya, kalau di buku itu ada SD Asia. Salah satu programnya itu mereka juga sudah membuat beberapa buku yang didampingi oleh para hasilnya cukup bagus. Bagus. Karena apa? Dibimbing, diarahkan, bukan berarti untuk membuatkan, tidak. Koreksi, oh ini yang kurang bagus, ini kurang tepat. Coba diarahkan ke sini dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah ini bisa kita kembangkan. Itu akan menjadi pengalaman pertama bagi anak untuk berkarya, menulis. Ya. Apalagi nanti dibarengi juga dengan para gurunya. Oh ternyata gurunya juga ikut menulis. Ada buku ajarnya yang ditulis bersama-sama tim guru. Dan itu dibaca oleh anak, itu kan kebanggaan. Ya, ini tulisan ibu guru saya sendiri. Wah, itu menjadi luar biasa. Ini contoh dalam rangka untuk membangun kreativitas. Oke, bisa dilanjut. Nah, kalau itu tadi kita kaitkan dengan prinsip apa itu PPRA, tadi ada berapa tuh PPRA? Ada 9 ya. Utamanya bukan ini prinsip dalam rangka untuk melaksanakan P5 sama PPRA. Ada 9 prinsip. Ya. Yang pertama itu ada holistik. Yang tadi holistik itu adalah menyeluruh. Ya, menyeluruh. Kenapa kok bisa menyeluruh? Karena memang dalam kehidupan ini kita tidak bisa hanya menggunakan dalam satu sisi. Ya, kita harus betul-betul menyeluruh yang itu nanti akan membentuk kompetensi siswa, perilaku siswa. Baik itu berkaitan erat dengan kognitifnya, afektifnya maupun psikomotoriknya. Kita tidak hanya dituntut untuk mengetahui, memahami, tapi sampai pada bagaimana siswa itu bisa mengamalkannya, mempraktekkannya. Nah ini yang kita butuhkan sebetulnya. Nah yang kedua adalah kontekstual. Ya, kontekstual. Ya, kontekstual itu penting. Apakah tekstual itu tidak penting? Ya, penting. Karena itu bangunan ilmu dari situ. Tapi untuk mengembangkannya, yang tekstual itu memang kita kaitkan pada konteks. Teori-teori itu juga kita kaitkan bagaimana kondisi di lapangan, apakah teori itu bisa kita praktekkan? Ya, contoh kita akan membuat keterampilan apa kira-kira mungkin membuat sebuah program, mungkin keterampilan tangan, keterampilan bagaimana kita mengolah atau kita mengolah bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Ini ada singkong, silakan diolah, mau dijadikan apa dari singkong itu seumpama. Nah ini muncul yang namanya kreativitas. Siswa akan melihat, oh ternyata singkong itu bisa dibuat menjadi gripe, menjadi tape, menjadi gedung, macam-macam ya. Nah itu kan butuh proses. Ternyata proses membuat tape berbeda dengan proses membuat kerupuk, proses membuat keripik dan lain sebagainya. Nah inilah yang kita sebut sebagai kontekstual. Artinya apa? Bahwa kontekstual ini bagaimana kita akan mengajarkan anak itu mampu mengkonstruksikan ya, pengetahuan yang dimilikinya
ya, berdasarkan tahapan-tahapan yang itu nanti akan bisa dipraktekkan secara langsung. Dia akan merumuskan sendiri. Ya. Tidak mungkin dia itu akan bisa jika tidak praktek.